Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Kodijiniar, NIM 18.0254243024, jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan membahas sistem aquaponik untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Aquakultur. Di sini saya menggunakan 3 jurnal untuk membahas sistem aquaponik. Pengertian aquaponik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi penggunaan air untuk budidaya ikan sehingga diharapkan bisa menjadi metode alternatif dalam mengontrol kualitas air, dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Pada prinsipnya, sistem aquaponik ini terintegrasi dari sistem budidaya tanaman atau hidroponik dan aquakultur. Fungsi utamanya untuk optimalisasi fungsi air dan bioremediasi air yang memanfaatkan tanaman dalam sistem budidaya ikan. Untuk jurnal yang pertama, saya mengambil dari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Aplikasi Budidaya Ikan Integratif dengan Sistem Aquaponik dalam pemanfaatan pelataran rumah sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat di RW 05, Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini memanfaatkan lahan sempit untuk memproduksi ikan nila dan sayur dalam meningkatkan pendapatan. Biota yang digunakan ada ikan nila dan sayur kangkung air. Bahannya berupa kolam terpal dengan rangka besi Hermes ukuran 3x2x1 meter dengan volume air 5 meter kubik. Menggunakan 500 ekor ikan nila dengan ukuran 15 gram dan 48 pot sayuran kangkung. Sistem aquaponiknya menggunakan sistem raft, yaitu seluruh bagian akar sayuran terendam oleh air karena akar sayur dapat langsung menyerap zat hara organik yang terdapat di dalam air. Nah, dari hasil penelitian Jurnal Pengabdian Masyarakat ini, mendapat hasil sampling untuk produktivitas ikan dan sayurnya. Dari ikan nila sendiri, selama 1 bulan itu meningkat dengan minggu pertama ada 16 gram, naik menjadi 21 gram, di minggu ketiga 46 gram, dan minggu kedua 63 gram. Totalnya adalah 31,4 kg. Untuk sayur kangkung, pertumbuhannya dari minggu pertama 6 cm, naik menjadi 14, 23, hingga 37 cm. Total produktivitasnya 5,2 kg. Untuk hasil penelitian analisis kualitas air, hasil samplingnya, pada minggu selama 1 bulan, untuk parameter nitrit atau NO2 mengalami peningkatan dari 0,04 ppm sampai ke minggu terakhir yaitu 0,27 ppm. Untuk nitrat atau NO3 mengalami kenaikan dari 2,21 ppm menjadi sampai 10,2 ppm. Untuk kandungan amonia atau NH3 dari 0,01 ppm menjadi naik di minggu terakhir 0,20 ppm. Untuk fosfat atau PO4 dari 0,3 menjadi 2,1 ppm di minggu keempat. Untuk DO atau kandungan oksigen terlarutnya dari 7,1 turun menjadi 5,1 ppm. Untuk suhu stabil 25 hingga 26 dan pH juga stabil berkisar antara 7,2 hingga 7,8 di minggu keempat. Untuk hasil penelitian, kualitas perairan dipengaruhi oleh sistem yang digunakan, yang tadi adalah sistem raft yang digunakan. Lalu ada jenis ikan, berupa ikan nila, jumlah ikan 500 ekor dengan ukurannya 15 gram, jenis sayur, jumlah sayur, jenis pakan, dan lokasi pemeliharaannya. Pada wadah aquaponik terdapat tank filter yang berisi biobol, yang mana berfungsi untuk mengurangi amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi yaitu Nitrobacter dan Nitrosomonas. Nah, biobol ini berguna untuk tempat atau media hidup Nitrobacter dan Nitrosomonas.
Lalu tumbuhan kangkung menyerap nitrat sebagai sumber nutrisi yang juga sebagai filter biologis sehingga kandungan nitrat cenderung rendah dan stabil. Kita lanjut ke jurnal yang kedua, saya mengambil dari jurnal Aquaculture, Manajemen dan Teknologi dengan judul Performa Produksi Ikan Lele Dumbo atau Clarias garipinus yang dipelihara dengan sistem biofilter aquaponik dan konvensional. Nah, di jurnal ini terdapat desain kolam sirkulasinya. Di sini menggunakan pompa, terus ada batuan zeolit, batu apung, kangkung air, dan biobol. Jadi biofilter aquaponik itu berfungsi untuk mempertahankan kualitas air di atas ambang toleransi selama periode tertentu tanpa mengganggu pertumbuhan ikan yang dipadukan dengan sistem tanaman aquaponik. Menggunakan ikan lele dumbo dengan ukuran 6 hingga 9 cm dengan padat tebar 200 ekor per meter persegi. Kolam terpal ukuran 2 x 1 x 1 meter sebanyak 6 buah dengan tinggi airnya 80 cm. Nah, jadi sistem biofilter yang digunakan seperti yang saya sebutkan di awal di desain aquaponiknya. Yang pertama ada zeolit. Batuan zeolit ini berfungsi sebagai penyaring. Lalu ada batu apung sebagai media tanam untuk kangkung. Lalu ada kangkung juga yang mana kangkung ini berfungsi untuk memanfaatkan amonia sebagai sumber nutrisinya. Lalu ada biobol sebagai media tumbuh bakterinya, Nitrosomonas dan Nitrobacter. Zeolit berfungsi sebagai penyaring, penyerap, dan katalisator. Lalu ada batu apung, selain sebagai media tanam, batu apung juga mengandung kapur, yaitu sumber ion Ca2+, untuk membantu pH air kolam stabil dan tidak berubah secara drastis. Lalu kangkung air memerlukan air secara terus-menerus dan memanfaatkan amonia yang berasal dari larutan terlarut yang ada di dalam kolam atau di dalam air. Lalu ada biobol sebagai tempat hidup bakteri yang diperlukan untuk menjaga kualitas air. Jadi diperoleh hasil samplingnya untuk perlakuan biofilter dan konvensionalnya. Nah, yang ini untuk variabel biologis ikan lele yang dipelihara dengan sistem biofilter aquaponik. Sini ada perbandingan untuk perlakuan biofilter aquaponik dan konvensional. Jadi dapat disimpulkan pada kolam konvensional itu mengalami pertumbuhan yang rendah. Ikan lele mengalami pertumbuhan yang rendah karena menurunnya nafsu makan yang disebabkan adanya air yang tidak mengalami resirkulasi atau perlakuan khusus. Sehingga air di dalam kolam konvensional itu mengandung amonia. Pada perlakuan biofilter aquaponik, tingkat kelulusan hidup ikan lele lebih tinggi karena adanya resirkulasi air yang dapat menurunkan kadar amonia. Jadi dapat kita lihat biofilter yang digunakan tadi ada zeolit, kemudian ada biobol, yang mana zeolit itu sebagai penyaringnya, lalu ada biobol tumbuh bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas untuk membantu proses nitrifikasi. DO pada kolam konvensional lebih rendah, sedangkan pada biofilter aquaponik kaya akan O2 karena air yang keluar secara gravitasi pada wadah biofilter. Lalu di jurnal yang ketiga ada jurnal Aquatica Indonesia. Saya mengambil judul Kajian Kualitas Air dan Pertumbuhan Ikan Nila yang dibudidayakan dengan sistem aquaponik. Bahan dan metodenya menggunakan kolam terpal ukuran 120 x 60 x 60 cm dengan volume air 100 liter. Sistem resirkulasinya pada kolam kontrol dengan penyaringnya berupa spons. Lalu ada tanaman kangkung tanah dengan media tanamnya berupa arang kayu dan kerikil halus. Ikan nila yang digunakan ada 90 ekor dengan ukuran 74 plus minus 4 gram per ekor. Nah, untuk jurnal yang ketiga ini kita bisa lihat hasil sampling untuk analisis parameternya atau analisis kualitas airnya. Rata-rata DO-nya pada aquaponik
yang berwarna hitam tebal itu stabil, kandungan oksigen dalam airnya itu stabil. Sedangkan pada konvensional yang berwarna abu-abu itu mengalami penurunan di hari ke-15. Ini disebabkan tingginya partikel yang larut pada air masuk ke dalam kolam lebih tinggi dibandingkan pada aquaponik. Kalau untuk pH, bisa kita lihat di aquaponik itu juga mengalami relatif stabil, sedangkan pada konvensional itu stabil sampai hari ke-15, kemudian meningkat di hari ke-20 hingga 30 hari. Untuk pH itu sejalan dengan oksigen terlarut, atau dipengaruhi atau berkaitan dengan oksigen terlarut atau DO sebelumnya. Yang mana kita bisa lihat konsentrasi oksigen terlarut yang relatif stabil pada kolam aquaponik mengakibatkan pH yang relatif stabil pula. Bisa kita lihat di sebelumnya, DO untuk aquaponik stabil, tidak begitu drastis, tidak mengalami perubahan secara drastis, sehingga pH juga relatif stabil. Kemudian ada analisis amonianya. Pada tambak konvensional, pada kolam konvensional itu mengalami peningkatan di hari ke-10 dan stabil di 4 mg per liter sampai akhir pemeliharaan. Sistem aquaponik dapat meningkat secara signifikan laju konversi amonia menjadi nitrat. Konversi amonia menjadi nitrat juga dipengaruhi oleh kelarutan oksigen. Jadi selain pH, DO juga mempengaruhi rata-rata amonia, di mana konversi amonia menjadi nitrat berlangsung optimum pada kondisi oksigen terlarut yang stabil. Hal ini berhubungan dengan laju konversi amonia menjadi nitrat. Nah, untuk kualitas nitrat pada aquaponik itu mengalami peningkatan di hari ke-5, lalu perlahan menurun hingga hari ke-20, dan 30 stabil di angka 10. Pada aquaponik, kandungan nitrat lebih tinggi dibandingkan konvensional. Konsentrasi nitrat mengalami penurunan di hari ke-10 karena berkaitan dengan pertumbuhan tanaman pada media aquaponik. Tingginya tingkat pertumbuhan tanaman, maka asimilasi nitrat menjadi biomasa akan semakin besar yang berpengaruh pada konsentrasi nitrat dalam media. Nah, di sini bagus nitrat pada aquaponiknya tinggi karena nitrat itu merupakan sumber makanan atau sumber nutrisi bagi tanaman. Nah, saat tingkat pertumbuhan tanamannya itu lebih tinggi atau lebih bagus, maka nitrat yang pada kolam juga perlahan akan menurun. Jadi setelah kita melihat hasil penelitian dari 3 jurnal tentang sistem aquaponik, dapat kesimpulan bahwa aquaponik itu lebih efektif dalam mengkonversi senyawa amonia menjadi nitrat. Yang mana amonia sendiri itu berasal dari hasil buangan atau limbah yang berasal dari budidaya, yang mana akan digunakan sebagai nutrisi pada tumbuhan untuk menyerap nutrisi untuk pertumbuhan tumbuhan. Yang mana kualitas air jadinya akan lebih terkontrol dan meningkatkan pertumbuhan dan sintasan ikan yang dibudidayakan. Efektivitas penggunaan sistem biofilter aquaponik pada jurnal yang kedua tadi mampu menyerap amonia, nitrit, dan nitrat selama masa pemeliharaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.